Komite Van Aksi. Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi pada tanggal 2 September 1945 yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang diduduki Jepang. Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, yaitu Barisan Buruh Indonesia. Komite Van Aksi adalah utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia, BARA, Barisan Buruh Indonesia, BBI, dan lain-lain. Pada 2 September 1945, membargi dukungan terhadap Negara Kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut Suara Rakyat Nomor 1. Peristiwa Lapangan Ikada. Komite Van Aksi sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di Lapangan Ikada, mobilisasi massa, dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan Komite Van Aksi terhadap kondisi dan struktur pemerintahan Indonesia. Pembentukan Badan-Badan Negara Indonesia. Agenda pembentukan Badan-Badan Negara dilaksanakan pada sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan kenegaraan. Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI 3 adalah Chairul Saleh, Wikana, dan Sukarni. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI 3. KNIP mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintah sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan 4 pemimpin, yaitu Mr. Kasman, Mas Sutarjo Kertohadikusumo, Wakil Ketua 1, Mr. J. Latur Hahari, Wakil Ketua 2, Adam Malik, Wakil Ketua 3. Anggota dan pimpinan KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden. Badan Keamanan Rakyat. Selain KNIP, sidang PPKI 3 juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Terbentuknya BKR disebabkan karena adanya tuntutan dari golongan muda untuk membentuk sebuah badan yang menaungi tentara Indonesia. Dalam buku konflik ini, di balik proklamasi BPU-PKI, PPKI dan kemerdekaan, karya Sularno dan Rini Yunarti, Adam Malik mengungkapkan bahwa Indonesia perlu membentuk sebuah badan militer sebagai pengganti dari PETA dan HEIHO yang telah dibubarkan pada 9-20 Agustus 1945. Soekarno menanggapi usulan tersebut dengan mengajak perwakilan golongan muda untuk bergabung dalam sidang PPKI 3 untuk membahas konsep BKR. Tentara Keamanan Rakyat atau yang biasa disebut dengan TKR merupakan angkatan perang pertama yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. TKR dibentuk berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan merupakan hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BKR. Tujuan pembentukannya adalah untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman akibat kembalinya sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tentara Keamanan atau TKR ini terbagi atas 3 pasukan, yakni TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Penerbangan.
pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan tentara kebangsaan. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 9 Oktober 1945 menyerukan mobilisasi TKR, yaitu bagi seluruh pemuda Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR, baik yang sudah atau belum pernah menjalankan latihan militer. Awalnya, markas tertinggi TKR ditetapkan di Purwokerto, tetapi setelah menerima berbagai saran dan pertimbangan strategi dari URIP, maka markas tertinggi dipindahkan di Yogyakarta. Saat ini, markas tersebut telah menjadi museum bernama Museum Dharma Wiratama. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia, yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil bekas Wayekenil Urip Sumoharjo ke Jakarta. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu, markas tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945 mengangkat Supriyadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Akan tetapi, dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945, diadakan konferensi TKR di Yogyakarta, dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal, menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian, nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tentara Republik Indonesia atau TRI. Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan pemerintah nomor 4 SD tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dan Komodor Surya Dharma. Pada tanggal 17 Mei 1946, panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI, dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta Badan Perjuangan Rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan Badan Perjuangan Rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan Badan Perjuangan Rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan Badan Perjuangan yang lain.
Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TNI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TNI dengan Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Muda Nazir, Komodo Surya Dharma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Insinyur Sakirman, dan Jenderal Mayor Joko Suyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI.